Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul I Saw the Devil. Film ini menceritakan seorang intelijen nasional yang membalaskan dendam atas kematian istrinya. Oke, tanpa berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil putih yang sedang mengalami kebocoran ban. Di dalam mobil itu, terlihat seorang wanita bernama Zoyoung yang sedang menghubungi suaminya untuk meminta bantuan. Suaminya ini bernama Kim. Diberitahu kalau Kim ini adalah intelijen nasional yang sangat disegani. Ia juga kerap kali mendapatkan penghargaan karena kehebatannya tersebut. Saat itu, Kim meminta kepada istrinya untuk tidak keluar dari mobil sebelum mobil derek yang telah Kim hubungi datang. 문 열어주지 말고 그냥 견인차 기다려, 알았지? 응? 견인차? 오빠 목소리까지 들으니까 분위기 사는데? 사랑... 아니 견인차를 부르는데 왜... Selesai menghubungi Kim, tiba-tiba seorang pria asing datang menawarkan bantuan. Namun Zoyoung yang selalu menuruti perkataan suaminya, ia memilih untuk tidak keluar dan berkata kalau ia sudah memanggil mobil derek yang sebentar lagi akan datang. Mendengar hal tersebut, pria itu pergi, namun tiba-tiba... Setelah memecahkan kaca dan membuat Zoyoung tak sadar, pria itu menyeret Zoyoung untuk dibawa ke rumahnya. Di dalam rumah, terungkap fakta kalau ternyata pria itu bernama Kyung. Ia adalah seorang psikopat yang hobi memperkaos setiap wanita sebelum menghabisinya. Setelah puas menikmati Zoyoung, tanpa belas kasih Kyung mengobrak-abrik Zoyoung. Saat Kyung melakukan aksinya, terlihat cincin kawin yang dipakai Zoyoung terlepas lalu menyangkut di got. Beberapa hari setelah itu, potongan demi potongan tubuh Zoyoung berhasil ditemukan oleh polisi. Kim yang tak pernah menyangka kalau istrinya akan tewas sangat mengenaskan, ia terlihat sangat terpukul dan tak kuasa melihat semuanya. Setelah itu, Kim mendatangi mertuanya yang sedang melamun karena kematian Zoyoung anaknya. Di sini, Kim mencoba menenangkannya dan berjanji kalau Kim akan menangkap si pelaku, serta membalas dengan lebih sakit dari apa yang pembunuh itu lakukan kepada istrinya. Diberitahu juga kalau mertuanya ini merupakan seorang ketua detektif senior yang sangat dihormati di kota ini. Keesokan harinya, Kim berniat meminta cuti beberapa hari kepada atasannya. Si atasan pun akhirnya memberikan Kim cuti. Namun ternyata, Kim meminta cuti bukan untuk menenangkan pikirannya, melainkan untuk menangkap si pelaku pembunuh istrinya dengan caranya sendiri. Untuk melancarkan aksinya, Kim meminta alat pelacak yang mirip dengan obat tablet kepada rekannya. Kemudian ia juga meminta data kriminal-kriminal yang pernah melakukan pembunuhan seperti kasus pembunuhan kepada istrinya. Akhirnya, Kim pun mendapatkan data 4 kriminal yang pernah melakukan kasus pembunuhan yang mirip seperti pembunuhan istrinya. Pada malam hari, Kim pun melakukan aksi dengan mendatangi orang pertama yang ia curigai. Sesampainya di tempat orang tersebut, Kim melihat target pertamanya sedang enak colai sambil melihat video porni. Lalu tanpa basa-basi, Kim pun menghajarnya. Kemudian Kim mengikat orang itu di kursi dan menanyakan perihal kematian istrinya. Dengan sangat ketakutan, pria itu mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa. Kim yang kepalang emosi, ia langsung menghajar orang itu sampai tak sadarkan diri. Di sisi lain ada seorang perempuan yang sedang menunggu taksi. Lalu mobil van berwarna kuning yang dikendarai Kyung menghampiri perempuan tersebut. Di sini Kyung sempat menawarkan tumpangan kepadanya. Karena tidak ada pilihan lain, perempuan itu pun mau naik ke mobil Kyung. Saat di perjalanan, Kyung menghajar perempuan itu sampai tak sadarkan diri. 이런 거 처음 봐?
Sesampainya di rumah, ia memperkaosnya lalu mencabik tubuh wanita tersebut. Keesokan harinya, Kim mendatangi rumah orang tua Kyung untuk menggali informasi lebih dalam tentang target keduanya itu. Orang tua Kyung berkata kalau ia sudah lama tidak bertemu dengan Kyung, bahkan anaknya pun Kyung terlantarkan bersamanya di sini. Lalu Kim mencoba bertanya kepada anak Kyung. Beruntung anak itu mengetahui tempat tinggal Kyung yang sekarang. Tanpa menunggu lama, Kim pun langsung mendatangi tempat tinggal Kyung. Saat di dalam, Kim menemukan satu ruangan tempat Kyung mengeksekusi korbannya. Kemudian Kim tak sengaja menemukan cincin istrinya yang terselap di besi got air. Amarah Kim semakin besar karena sekarang ia tahu kalau yang menghabisi istrinya adalah Kyung. Di sisi lain, Kyung sendiri sedang mengantarkan gadis-gadis SMA untuk pulang. Tanpa Kyung sadari, mobil van-nya telah ditempelkan alat pelacak oleh Kim. Kemudian Kyung menculik satu gadis SMA lalu ia bawa ke rumahnya. Saat Kyung akan melakukan aksinya, tiba-tiba terdengar suara pria yang memanggil namanya. Mendengar hal tersebut, Kyung pun segera melihatnya keluar. Saat menyalakan lampu, ternyata Kim sudah menunggunya dan menatap Kyung dengan tatapan yang sangat tajam. Tanpa basa-basi, mereka pun saling baku hantam. Kim yang sangat terlatih, ia dengan mudah mampu mengalahkan Kyung. Di sini Kim sangat ingin sekali menghabisi Kyung, namun karena Kim belum puas menyiksanya, Kim hanya mematahkan tangan Kyung lalu memasukkan pil pelacak ke tubuhnya. Kim juga memberikan Kyung sejumlah uang untuk berobat. Hal itu Kim lakukan agar Kyung merasakan kesakitan terlebih dahulu sebelum ia menghabisinya. Saat Kyung tersadar, ia sangat terheran-heran kenapa pria tadi tidak langsung menghabisinya dan malah memberinya sejumlah uang. Keesokan harinya, Kyung pergi ke puskesmas untuk mengobati lukanya. Setelah diobati, Kyung malah menggoda perawat di sana lalu ia pergi keluar. Namun ketika perawat itu masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba Kyung ada di dalam ruangan itu dan menyuruh si perawat untuk membuka baju. Perawat yang ketakutan akhirnya ia menuruti keinginan Kyung. Saat Kyung akan memperkaos si perawat, Kim datang lalu menghajarnya dan pertarungan pun terjadi lagi. Kim yang memang sangat terlatih dengan mudah ia mengalahkan Kyung kembali. Kim menusuk kaki Kyung hingga ia tak sadarkan diri. Setelah itu, Kyung sadar dengan kondisi telah diobati dan berada di suatu tempat. Karena Kim merasa kalau semua itu belum setimpal dengan apa yang telah Kyung perbuat kepada istrinya. Di sini, Kyung menyangka kalau mobilnya telah ditempelkan alat pelacak hingga Kyung pun memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan memilih berjalan kaki untuk meneruskan perjalanannya. Kemudian Kyung mencoba mencari tumpangan. Namun saat ia menyetop sebuah truk, ternyata di dalam truk itu penuh dengan tentara militer yang akan melakukan latihan perang. Melihat hal tersebut, Kyung menjadi takut dan memilih untuk tetap berjalan kaki menuju rumah temannya. Di sisi lain diperlihatkan Kim yang dihubungi oleh si mertua. Si mertua meminta Kim untuk segera mengakhiri semuanya. Namun Kim menjawab kalau ia masih merasa belum puas dan akan membereskannya dengan caranya sendiri. 그만뒀으면 좋겠어. 미안해, 나 지금 전화 끊어야 될 것 같아. 그래, 끊자. Adegan berpindah lagi ke Kyung. Terlihat ia sedang makan malam bersama dua temannya yang bernama Darjo dan Cici. Di sini terungkap fakta kalau Darjo dan Cici ternyata adalah kanibal. Kyung selalu memberikan mayat korbannya kepada mereka untuk dijadikan santapan. Kyung menceritakan kalau dirinya selalu didatangi oleh satu pria dan pria tersebut selalu menyiksanya. Darjo menjawab bisa saja pria itu adalah suami dari korban Kyung. Sehingga dengan sengaja ia terus-menerus mengejar Kyung untuk menyiksanya. Darjo juga mengatakan kalau pria itu tidak akan berhenti sebelum Kyung menyerah. Kim sendiri saat itu ternyata berada di parkiran. Ia mendengar semua percakapan itu lalu diam-diam masuk ke dalam rumah. Terlihat Darjo pergi ke suatu ruangan yang ternyata di dalam ruangan itu ada wanita yang masih hidup. Saat ia hendak mencincangnya, tiba-tiba Kim muncul lalu menyerang Darjo. Pertarungan mereka pun terdengar oleh Kyung. Kyung pun segera mendatangi mereka sambil membawa senjata.
Saat melihat Kim, Kyung langsung memberondongnya dengan tembakan. Namun untungnya Kim bisa melarikan diri ke lantai atas. Di lantai atas, Kim kembali diserang oleh Cici, istri Sidarjo tadi. Setelah itu, Kim kembali diserang oleh Darjo. Di sini, Kim menghajar habis-habisan Darjo sampai membuatnya koma. Kemudian Kim melemparkan paku ke arah Kyung yang terus mengejarnya. Saat Kyung terkena paku yang dilempar oleh Kim, Kim lari sembari menendang muka Kyung. Lalu Kim kembali menghajarnya sampai ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, polisi mengevakuasi Darjo, Cici, dan Kyung. Polisi juga meminta mertua Kim untuk menghentikan perbuatan Kim. Namun mertuanya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Kim sedang diobati oleh temannya, di samping mereka juga terlihat ada Kyung yang sedang koma. Saat Kyung bangun, tiba-tiba ia berada di suatu terowongan. Kyung pun marah sambil berbicara sendiri mengancam Kim. Karena di sini ternyata Kyung telah mengetahui kalau pelacaknya disimpan di dalam tubuh Kyung. Hal itu dikarenakan saat Kyung koma tadi, ia sempat mendengar pembicaraan Kim dengan temannya. Kemudian Kyung mengancam akan menghabisi semua keluarga Kim. Kyung juga mengatakan pada saat menghabisi istri Kim, ternyata istrinya sedang hamil. Mendengar hal tersebut, Kim langsung naik darah karena ia tidak mengetahui kalau istrinya sedang hamil pada saat itu. Kyung pergi ke apotek untuk membeli obat agar dirinya bisa buang air besar. Setelah meminum obat tersebut, Kyung mencret dan alat pelacak itu keluar bersama kotoran Kyung. Kemudian Kyung menghabisi penjaga apotek itu dan memasukkan alat pelacak tersebut ke tubuh penjaga apotek untuk mengelabui Kim. Kim pun ternyata berhasil dikelabui oleh Kyung. Ia mendatangi apotek itu sesudah Kyung pergi. Kemudian Kyung pergi ke rumah mertua Kim. Saat masuk ke dalam, Kyung langsung menghajar si mertua sampai membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, anak bungsu atau adik ipar Kim datang ke dalam rumah. Ia yang tidak mengetahui apa-apa sangat terkejut ketika melihat ayahnya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Lalu Kyung pun menyerangnya dan membawa adik ipar Kim pergi. Setelah itu, polisi dan detektif berdatangan ke rumah mertua Kim. Kim juga merasa sangat terpukul saat melihat mertuanya sudah babak belur dan adik iparnya diculik oleh Kyung. Di waktu yang sama, Kyung menghubungi polisi yang ada di sana. Kyung mengatakan akan menyerahkan diri kepada polisi setelah menikmati tubuh dan daging adik ipar Kim. Kim yang juga mendengar hal tersebut, ia langsung mengejar Kyung. Namun sayangnya saat di jalan adik ipar Kim sudah diperkaos dan tubuhnya sudah diacak-acak oleh Kyung. Hal tersebut membuat Kim menjadi sangat marah dan emosinya tidak bisa dikendalikan. Saat melihat Kyung turun di tengah jalan dan akan menyerahkan diri ke polisi, Kim langsung memulai aksinya. Ia mencopot pintu mobilnya lalu tancap gas dengan membawa paksa Kyung ke dalam mobil. Kim melakukan hal tersebut karena ia sangat marah dan sekarang ia akan benar-benar menyiksa Kyung sampai Kyung tewas. Setelah itu, Kim membawanya ke tempat Kyung mengeksekusi korbannya sendiri. Kyung diikat dan kepalanya tepat berada di bawah pisau pemenggal. Kim mengatakan kalau ia akan membunuh Kyung dalam keadaan Kyung yang sangat ketakutan. Namun Kyung malah menjawab kalau ia tidak punya rasa takut dan rasa sakit. Kim yang sudah sangat geram, ia mengikat tali ke mulut Kyung dan ke sebuah pintu. Sehingga siapa saja yang membuka pintu tersebut, tali itu akan menarik pisau yang ada di atas leher Kyung. Dengan begitu, Kyung akan terpenggal secara otomatis. Setelah itu, Kim pergi dengan perasaan yang tidak karuan. Di balik itu, keluarga Kyung datang untuk menengokinya. Di sini, Kyung sudah mencoba memperingati mereka agar tidak membuka pintu. Namun mereka tetap membuka pintu dan kemudian... Setelah semuanya berakhir, Kim berjalan sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rizki yang berlimpah. Salam buat semuanya dari Hampura Film.